Ya, baik Bapak Ibu sekalian, sekali lagi selamat siang untuk kita semua. Selamat siang. Terima kasih atas kehadiran kita di tempat ini, di ruangan ini, dan kita patut bersyukur bahwa Tuhan masih tetap menyertai kita hingga dengan detik ini. Pada kesempatan ini kita akan melanjutkan kegiatan kita, yaitu dengan penyebaran pemahaman tentang budaya positif yang akan disampaikan oleh Bu Emelensiana Yasinta Manbait SSI sebagai calon guru penggerak angkatan ke-9. Sebelum kita sampai pada inti dari kegiatan kita hari ini, perlu saya sampaikan bahwa kegiatan kita yang pertama itu adalah pengantar atau salam pembuka, dan yang kedua adalah doa, yang ketiga sambutan atau sepatah dua kata sebagai dukungan dari pihak sekolah bagi calon guru penggerak angkatan 9, dan yang keempat adalah pemaparan materi budaya positif, yang kelima adalah sesi diskusi dan sharing bersama, dan yang terakhir adalah acara penutup. Itu adalah susunan acara kita yang akan kita lalui pada kesempatan ini, dan selanjutnya adalah doa bersama yang akan dibawakan oleh Pak Charles. Kepada Pak Charles dipersilakan. Baik, marilah kita siapkan batin untuk berdoa. Marilah kita berdoa atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dialah Bapa dalam kerajaan surga, Bapa, Putra dan Roh Kudus, Bapa yang kami puji dan kami sembah. Kami bersyukur kepadamu atas rahmat-Mu yang tak terhingga kepada kami hingga dengan saat ini. Engkau telah mengumpulkan kembali kami di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat. Allah Bapa dalam kerajaan surga, pada kesempatan ini kami akan melaksanakan kegiatan penyebaran pemahaman tentang budaya positif. Kiranya Engkau senantiasa mengutus Roh Kudus-Mu agar dapat menuntun kegiatan kami ini sehingga berjalan dengan baik. Kiranya dengan kegiatan ini kami juga mampu memahami budaya-budaya positif agar kami dapat menyebarkannya dalam lingkungan sekolah dalam proses kegiatan belajar mengajar. Semua doa dan permohonan ini Bapa kami sampaikan kepadamu lewat Tuhan Kristus Tuhan kami. Atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik, terima kasih Pak Charles yang telah mengantar kita dalam doa. Mengawali pertemuan kita pada siang hari ini, saya menyampaikan bahwa menjadi seorang guru ini menjadi keinginan kita untuk terus berkembang dan mengikuti perkembangan yang ada. Menjadi seorang guru kita terus belajar, dan salah satunya adalah program pendidikan guru penggerak, merupakan suatu program terobosan dari pihak pemerintah untuk kita terus belajar dan belajar. Kita sebagai makhluk pembelajar sepanjang hayat. Apapun yang kita lakukan itu kita lakukan untuk kebutuhan peserta didik kita, dan di samping itu juga adalah meningkatkan kompetensi kita sebagai seorang guru. Oleh karena itu, saya memberikan kesempatan kepada Ibu BA sebagai senior di SMP Negeri Nunbai untuk menyampaikan sepatah dua kata dukungan dari pihak sekolah dalam mendukung program pendidikan guru penggerak, karena ya Ibu Kepala Sekolah yang bersangkutan sebagai calon guru penggerak angkatan 9. Kepada Ibu BA dipersilakan. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kami. Yang kami hormati Ibu Kepala Sekolah sebagai calon guru penggerak, yang kami hormati Bapak Ibu guru, singkatnya kita semua yang hadir pada kesempatan ini yang kami hormati. Selamat siang untuk kita semua. Selamat siang. Sebagai insan yang memiliki iman dan ketakwaan kepada Tuhan yang Maha Kuasa, pertama-tama saya mengajak kita sekalian, mari kita datang ke hadapan Tuhan, memuji dan meluhurkannya, karena hanya atas berkat-Nya. Maka pada kesempatan siang hari ini kita semua dihimpun di tempat ini untuk
mendampingi atau bersama-sama Ibu Kepala Sekolah, kita memberikan dukungan kepada beliau sebagai calon guru penggerak untuk mengadakan atau mensosialisasikan kepada kita penyebaran pemahaman tentang budaya positif di sekolah kita. Oleh karena itu, sebelum kita melanjutkan kegiatan kita di siang hari ini, saya mengajak kita sekalian, mari menjadi seorang guru penggerak di sekolah ini, sehingga dari hari ke hari sekolah kita makin berkembang dengan baik. Mungkin ini saja yang saya sampaikan sebagai kata buka pada kegiatan kita di siang hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Kita berikan aplaus. Terima kasih untuk DBA yang telah menyampaikan sepatah dua kata akan dukungan pihak sekolah terhadap penyelenggaraan program pendidikan guru penggerak di Kabupaten Timur Tengah Utara, terkhususnya di SMP Negeri Nunbai. Tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Itu adalah sebuah semboyan atau moto yang ada dalam pendidikan guru penggerak. Salah satunya selama ini kita sudah tergerak untuk mendaftar mengikuti program pendidikan guru penggerak yang dimana kita semua mengambil kesempatan itu dan kita boleh mendaftar melalui akun SIM PKB kita masing-masing. Dan saat ini Ibu Kepala sebagai salah satu calon guru penggerak Angkatan 9 bergerak untuk menyebarluaskan pemahaman tentang budaya positif yang akan diterapkan di sekolah kita sehingga bisa menggerakkan komunitas sekolah SMP Negeri Nunbai untuk bergerak menjadi lebih baik. Hal-hal positif sudah banyak kita lakukan di sekolah dan sudah kita terapkan di sekolah ini. Tetapi mungkin saat ini, yang hari ini Ibu Kepala berbagi dengan kita, bukan berarti bahwa hal itu belum kita lakukan. Kita sudah lakukan, tetapi yang hari ini dilakukan adalah dengan cara yang berbeda. Selama ini kita lakukan dengan hal yang cara yang sama-sama setiap hari. Tetapi hari ini Ibu Kepala akan berbagi bagaimana kita bisa menerapkan budaya positif melalui ada langkah-langkah, ada tahap-tahapannya, ada materinya yang nanti akan Ibu Kepala Sekolah paparkan, dan mari kita mengikuti bersama pemaparan materinya sehingga kita bisa mengambil bagian dalam sesi diskusi, kita berpartisipasi aktif sehingga kita dapat menggerakkan komunitas sekolah untuk bergerak ke arah yang lebih baik. Oleh karena itu, kesempatan berikutnya saya langsung memberikan kesempatan kepada Ibu Kepala Sekolah untuk pemaparan materi tentang budaya positif. Kepada Ibu, disilakan. Semua yang saya kasihi teman-teman guru senior dan yang saya kasih pula teman-teman guru semua, pada siang hari ini saya Emirensiana Yasin Taman Baik. Saya calon guru penggerak Angkatan 9 dari Kabupaten Timur Tengah Utara. Saya ingin memaparkan menyebarkan pemahaman tentang budaya positif di sekolah. Tapi sebelum saya mulai dengan materi ini, saya mengajak kita untuk ice breaking. Kita berdiri semua untuk kita mengikuti ice breaking ini.
Masih tetap semangat? Baik, terima kasih. Saya memulai dengan materi, tapi sebelumnya saya akan sedikit menyampaikan soal pembelajaran yang sudah saya alami hingga saat ini. Yaitu pada pembelajaran yang pertama itu kami dihadapkan dengan modul 1, yaitu ada 4, ada modul 1.1 tentang filosofi Ki Hajar Dewantoro, Bapak pendidikan kita. Yang kedua tentang nilai dari guru penggerak, ketiga adalah visi guru penggerak, dan yang keempat ini adalah budaya positif. Jadi saya ingin mereview pembelajaran atau menyampaikan apa yang sudah saya ketahui sebelum sampai pada budaya positif ini. Pada modul yang pertama itu adalah filosofi Ki Hajar Dewantoro, Bapak pendidikan kita. Ki Hajar Dewantoro menyampaikan bahwa pengajaran itu adalah pendidikan dalam memberi ilmu untuk kecakapan hidup anak secara lahir dan batin. Sedangkan pendidikan itu adalah hakikatnya adalah menuntun atau memberi tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki, kodrat yang ada pada anak agar dapat memperbaiki lakunya, bukan dasarnya hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Jadi Bapak Ibu guru, bahwa siswa ketika dilahirkan dia sudah dibekali dengan kodrat alam, dan dalam perkembangannya ada kodrat zaman. Pendidikan yang sesungguhnya adalah menuntun anak menurut filosofi Ki Hajar Dewantoro. Kita menuntun anak, bukan menuntut. Kita menuntun sesuai dengan kodrat yang dia miliki. Guru memiliki peran sebagai fasilitator. Artinya menebalkan semua garis-garis halus yang sudah dibawa sejak ia lahir. Kita fungsinya atau tugas kita sebagai guru adalah menebalkan garis-garis halus yang sudah dibawa sejak lahir. Garis-garis potensi, minat dan bakat yang mereka bawa sejak lahir. Yang berikut itu adalah peran dan dari guru penggerak. Nilai dari guru penggerak itu adalah yang pertama adalah berpihak pada murid. Yang kedua, reflektif, mandiri, kolaboratif, dan inovatif. Yang dimaksud dengan berpihak pada murid itu adalah melakukan pembelajaran yang berpusat pada murid. Jadi selama ini kita sudah kurikulum sudah menuntut kita, di kurikulum 2013 itu sudah kita lakukan, yaitu pembelajaran yang berpusat pada murid, di mana dalam praktek pembelajaran setiap hari kita membagi anak-anak dalam kelompok. Anak-anak itu mencari dan menemukannya, setelah itu anak-anak mempresentasikan hasilnya, dan ada komunikasi tanya jawab antara peserta didik. Selama ini dari 2013 sudah kurikulum 2013 sudah mengajarkan kita untuk pembelajaran berpusat pada murid. Jadi anak diberi kebebasan. Anak diberi kebebasan untuk menuangkan apa yang ia ketahui, apa yang dia dapat dari proses pembelajaran itu. Yang berikut adalah reflektif. Menjadi guru, ketika setelah kita melakukan pembelajaran, perlu kita merefleksi diri. Sudah seperti apakah pembelajaran yang saya lakukan? Sudah sesuaikah dengan kodrat alam dan kodrat zaman yang ada pada siswa? Perlu ada refleksi. Setelah ada refleksi, dari refleksi itu kita mulai memperbaiki proses pembelajaran kita, memperbaiki cara
belajar kita, sehingga anak-anak bisa lebih nyaman, lebih bahagia, tenang dan senang dalam menerima pembelajaran itu. Yang berikut adalah mandiri. Mandiri, guru harus mandiri. Nah, contohnya misalnya kita sekarang ini sudah dihadapkan dengan IKN. Kita sendiri menggali informasi itu, menggali informasi dari PMM, Platform Merdeka Mengajar, untuk memperkaya diri kita dengan informasi-informasi itu, sehingga kekayaan yang kita miliki dapat kita terapkan, dapat kita bagikan kepada teman-teman. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan yang berhubungan dengan modul 1.2 dan 1.1 dan 1.2. Sekarang saya sampaikan yang intinya, yaitu disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan. Materi yang ada itu ada satu permainan. Itu saya mohon kesediaan 2 orang teman untuk membantu saya untuk mempermainkan permainan ini. Mungkin Pak Mus dengan Pak Gusti, coba saya minta ke depan. Mari sudah. Tidak apa. Anggap kami. Baik. Dari ini saya menuntun permainan ini. Coba Pak Mus mengepalkan tangan. Jangan ambil kaki. Mengepalkan tangan. Sedangkan Pak Gusti berjuang untuk membuka kepalan tangan itu. Dengan cara segala macam cara untuk membuka kepalan tangan. Gigit. Mau rayu kah, mau cium kah, mau apa? Gigit. Silakan. Gigit. Bisa tidak? Terus. Baik, coba teman-teman kita menyaksikan apa yang dilakukan oleh teman-teman kita ini. Nah, baik, terima kasih Pak berdua, mungkin bisa masih tetap di depan. Sedikit saya mau mengambil hikmah dari kegiatan ini, pengepalan tangan ini, bahwa Pak Mus terus mempertahankan kepalan tangannya, tidak mau dibuka walaupun dipaksa oleh Pak Gusti, dipaksa untuk membukanya dengan berbagai macam cara, merayunya dengan segala bahasa dan lain-lain untuk berusaha membuka kepalan tangan dari Pak Mus, tetapi sampai tidak bisa membukakan kepalan tangan itu. Itu tersirat satu pesan bahwa sebagai pribadi jangan kita cepat dalam mengambil tindakan. Segala sesuatu yang kita temukan dalam keseharian kita perlu kita seleksi dalam mengambil. Karena kita adalah pribadi yang mengontrol diri kita sendiri. Tidak bisa orang lain datang dan menuntun kita dengan cara memaksa kita tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan. Karena dari yang datang dari luar itu ada yang baik dan ada juga yang tidak baik. Mungkin itu sedikit pesan dari kegiatan ini. Saya ucapkan terima kasih untuk kedua teman yang sudah membantu saya mempraktekkan praktek dari kepalan tangan ini. Saya persilakan kembali. Baik teman-teman, budaya positif ini saya paparkan dalam 7 materi, yaitu perubahan paradigma belajar, yang kedua adalah disiplin positif, yang ketiga adalah motivasi perilaku manusia, yang keempat adalah kebutuhan dasar manusia, dan yang kelima adalah 5 posisi kontrol, yang keenam adalah keyakinan kelas, dan yang ketujuh adalah segitiga restitusi. Yang pertama adalah perubahan dan paradigma belajar. Tujuannya adalah pendidik dan tenaga kependidikan
dapat memahami dan menerapkan budaya positif di sekolah. Budaya positif. Apa itu budaya positif? Berikan contoh penerapan budaya positif di sekolah. Baik, teman-teman, apa itu budaya positif? Budaya positif yang sejauh ini sekolah kita sudah menjalankan, di mana ada praktik-praktik baik sudah kita terapkan. Misalnya, yang pertama, memberi salam kepada Bapak Ibu guru, memberi salam kepada teman, beriman dan bertakwa, menjalankan ajaran agama sesuai dengan agama yang dianut. Itu adalah praktik-praktik baik dari budaya positif yang sudah selama ini kita terapkan di sekolah. Memberikan motivasi kepada teman, kepada siswa tentang apa yang sudah ia alami, hal-hal baik yang sudah ia alami. Itu adalah beberapa contoh dari praktik-praktik baik yang sudah kita alami di sekolah kita. Yang berikut, praktik baik itu, disiplin itu adalah disiplin itu sendiri. Ketika kita mendengar kata disiplin, apa yang terbayang di dalam benak kita? Apa yang terlintas di dalam pikiran kita? Kebanyakan orang akan menghubungkan kata disiplin itu dengan tata tertib. Dengan tata tertib dan kepatuhan pada peraturan. Jadi ketika orang mengatakan bahwa disiplin, dia langsung berpikir bahwa itu berhubungan dengan tata tertib, dengan aturan-aturan. Nah, kata disiplin juga itu dihubungkan dengan hukuman. Ketika dia tidak disiplin, dia diberi hukuman. Nah, misalnya datang terlambat, lari keliling sekolah 20 kali misalnya. Itu adalah satu spontanitas dari hukuman itu karena tidak disiplin. Atau tadi dia datang tidak menggunakan pakaian sesuai dengan hari ini, dia diberi hukuman. Tidak pakai sepatu, tidak sesuai, dia menggunakan sepatu hitam misalnya, seharusnya putih, dia sepatu itu dibuka dan sepanjang hari dia tidak menggunakan sepatu. Itu adalah hukuman. Itu ada artinya reaksi dari disiplin itu. Disiplin itu dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Sesuatu yang dilakukan oleh orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin itu dengan ketidaknyamanan. Menurut Bapak Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat kita sering mewajibkan dengan sekeras-kerasnya, tetapi itu sama saja. Sebab jikalau kita tidak cakap melakukan itu, wajiblah penguasa lain mendisiplinkan diri kita. Itu artinya bahwa disiplin itu berasal dari diri kita. Diri kita sendiri yang memberikan kontrol bagi diri kita sendiri. Kalau ketika orang lain yang mengontrol kita dalam disiplin, berarti itu adalah tanda tanya. Kalau mungkin kita kurang fasih dan disiplin, sering kita dengar dengan kata siplin itu. Nah, itu kita kalau kita tidak disiplin, berarti itu kita tidak mampu mengontrol diri kita. Sehingga ketika orang lain yang mengontrol diri kita, berarti diri kita itu penuh dengan tanda tanya.
nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan di sini yang kita terapkan di sekolah adalah berdasarkan profil pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua adalah mandiri. Yang ketiga bernalar kritis. Yang keempat berkebinekaan global. Yang kelima bergotong royong. Dan yang keenam adalah kreatif. Jadi nilai-nilai kebajikan ini didasarkan pada profil pelajar Pancasila. Nah, ada beberapa institusi atau organisasi yang menjabarkan nilai-nilai kebajikan ini. Tapi ini tidak perlu saya sampaikan karena itu menurut hasil dari kesepakatan dari institusi atau organisasi tersebut. Berdasarkan Dian Gosen dalam bukunya Restructuring School Discipline menyatakan bahwa ada 3 macam motivasi perilaku manusia, yaitu yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Itu motivasi bersifat eksternal. Jadi dia berbuat sesuatu atau dia disiplin untuk menghindari ketidaknyamanan itu. Maksudnya dia melakukan sesuatu karena itu. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Itu bersifat eksternal juga. Jadi eksternal ada 2. Dan yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Itu motivasi internal, itu berasal dari dalam diri. Yang berikut adalah hukuman dan konsekuensi. Jadi Bapak Ibu, selama ini dalam pembelajaran kita melakukan satu hukuman dari ketidakdisiplinan. Ada hukuman dan ada konsekuensi atau sanksi. Ada 2 macam, ada hukuman dan ada konsekuensi atau sanksi. Jadi yang dimaksud dengan hukuman ini adalah kita memberikan hukuman terhadap perilaku atau perbuatan dari ketidakdisiplinan siswa. Misalnya tadi sudah saya sampaikan bahwa lari berkeliling ke lapangan itu selama berapa kali itu adalah hukuman. Tetapi yang diharuskan di sini itu adalah kita melakukan konsekuensi atau sanksi. Kita tidak boleh memberikan hukuman. Kita tidak boleh memberikan hukuman terhadap siswa. Tidak boleh memberikan hukuman. Hukuman, konsekuensi dan restitusi. Kalau hukuman itu dia bersifat identitas gagal. Identitas gagal itu maksudnya sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Ketika kita memberikan hukuman pasti menyakitkan bagi dia yang menerima hukuman itu. Yang berikut, tidak nyaman untuk murid atau anak untuk jangka waktu panjang. Mengapa tidak nyaman? Dia akan menjadi pendendam. Kalau kita memberikan hukuman, dia akan menjadi pendendam untuk kita. Misalnya suatu saat dia sudah menjadi orang berhasil, dia akan berpikir bahwa saya paling jengkel dengan itu Pak atau Ibu karena dulu buat saya begini-begini. Nah, itu dinamakan dengan identitas gagal. Sedangkan untuk identitas sukses dalam disiplin ini adalah konsekuensi atau sanksi. Konsekuensi atau sanksi dan restitusi. Ada dua jalan, ada 2 cara yang dapat kita tempuh untuk bisa kita mencapai disiplin ini yang baik. Itu adalah konsekuensi dan restitusi. Konsekuensi itu sesuatu harus terjadi. Misalnya, dia datang terlambat 10 menit. Pembelajaran sudah berlanjut selama 10 menit. Dia diberikan konsekuensi atau sanksi setelah 10 menit dari jam istirahat 10 menit guru tersebut menggunakannya untuk mengejar materi yang tadi tidak ia peroleh, yang teman-teman sudah lewati tapi dia tidak sempat untuk
mendengarkan itu materi, 10 menit kita ambil dari jam istirahat untuk kita mereview kembali pembelajaran itu. Itu yang namanya konsekuensi. Nah, misalnya tidak nyaman untuk murid untuk jangka waktu pendek. Maksudnya dia setelah kita memberikan konsekuensi itu lewat, selesai dan selesai tanpa ada dendam lagi, tidak ada lagi. Sangat berbeda dengan hukuman. Yang berikut restitusi. Restitusi itu merupakan satu pilihan. Ini proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka. Nah, jadi ini restitusi ini adalah menciptakan kondisi yang baik. Nanti setelah di terakhir ada segitiga restitusi. Jadinya dalam menyelesaikan persoalan yang kita hadapi, kita bisa selesaikan dengan menggunakan tahapan-tahapan yang ada dalam segitiga restitusi. Keyakinan kelas. Keyakinan kelas merupakan nilai-nilai kesepakatan positif yang disusun oleh siswa sebagai bentuk kontrol terhadap diri dalam setiap tindakan di kelas. Jadi Bapak Ibu wali kelas, jika berkenan bisa kita buatkan beberapa keyakinan kelas. Keyakinan kelas yang perlu dipatuhi oleh siswa dalam satu kelas itu. Nah, caranya, ini dari ciri-ciri keyakinan kelas itu. Keyakinan kelas bersifat lebih abstrak. Misalnya saling menghormati, saling menghargai, yaitu bahasa-bahasa yang abstrak. Nah, daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret, misalnya jangan, itu dilarang, itu beda dengan keyakinan kelas itu dia saling menghargai atau dalam memberikan pendapat atau saling menghormati dalam bertutur kata, itu adalah keyakinan kelas. Dari 5 posisi kontrol, di manakah posisi Bapak Ibu? Kita berada di posisi yang mana? Yang berikut, setelah mempelajari materi ini, apakah ada perubahan posisi kontrol Bapak Ibu? Di posisi manakah Bapak Ibu berada? Berikan alasannya. Baik, itu nanti ditulis, nanti di videokan sendiri pertanyaannya. Sekarang kita lanjut ke segitiga restitusi. Segitiga restitusi. Jadi segitiga restitusi ini adalah penyelesaian persoalan dengan 3 tahapan. 3 tahapan yang dinamakan dengan segitiga restitusi. Yang pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Menstabilkan identitas itu, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Itu bahasa-bahasa yang membuat siswa itu bisa merasa nyaman dan damai ketika dia mendengarkan bahasa itu. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan kesalahan ini. Nah, yang berikut, validasi tindakan yang salah. Kamu tentu punya alasan mengapa kamu melakukan itu. Nah, adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Itu pertanyaan-pertanyaan yang berada dalam tahapan validasi tindakan yang salah. Yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati? Yang tadi itu ada keyakinan kelas. Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Nah, jadi ketika kita menemukan satu persoalan, akan kita selesaikan menggunakan segitiga restitusi ini. Selama ini secara tidak langsung kita sudah menggunakan ini, tetapi kita hanya menggunakan salah satu tahapan saja.
Misalnya yang tadi mungkin kita hanya menstabilisasi identitas atau hanya yang salah satunya saja yang kita gunakan. Mungkin di sini dari pemaparan saya memberikan contoh yang sudah saya buat supaya bisa Bapak Ibu melihat kalau bisa dipraktekkan selanjutnya. Ada alasannya ya. Wajarlah kalau kamu marah karena tidak rela pekerjaan kamu dicontek begitu saja oleh dia. Ibu sangat menghargai tindakan kamu Mixer, yang tidak tulisan berbuat mixer. itu. Misalnya memukul. Sekarang coba kita pikirkan tindakan kamu marah sampai menggendong meja. Apakah sesuai dengan keyakinan kelas kita atau tidak? Menurut kamu keyakinan kelas apa yang sudah kamu langgar? Ya betul. Menurut kamu saling menghormati antar teman itu penting atau tidak? Penting. Baik, jadi menurut kamu itu penting. Apa yang harus dilakukan jika kamu marah? Harus lebih bersabar, Bu. Kamu bersedia memperbaiki masalah ini? Bersedia, Bu. Apa yang akan kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini? Saya seharusnya bersabar dan menahan amarah saya. Kalau ada teman yang mencontek, saya laporkan kepada bapak atau wali kelas. Ya, tepat sekali tindakan kamu, Dea. Tetap semangat ya. Silakan kembali ke kelas. Mungkin itu contoh penerapan segitiga restitusi. Baik, sudah. Terima kasih teman-teman. Nanti umpan balik dan diskusinya 1-2 teman bertanya untuk bisa saya jelaskan. Saya jawab. Terima kasih, saya berikan kesempatan. Saya kembalikan kepada ini Ibu moderator. Iya, baik. Terima kasih Ibu Kepala yang telah memaparkan materi, Ibu Yeni yang telah memaparkan materi tentang budaya positif. Kita berikan aplaus dulu. Dan waktu selanjutnya kita akan berdiskusi bersama terkait dengan pemaparan materi yang ada. Mungkin kita sharing bersama apa yang telah kita lakukan dengan adanya pencerahan materi yang diberikan. Kira-kira posisi kita ada di mana? Kita sudah memenuhi 5 kebutuhan dasar itu, kita baru memenuhi berapa mungkin? Dan posisi kontrol kita selama ini, selama kita menjalankan tugas, posisi kontrol kita ada pada posisi yang seperti apa? Mari kita berefleksi bersama dan sharing bersama. Disilakan kepada kita untuk berpartisipasi. Pak Charles, silakan. Pak Ronald, Bu Feby, Ibu Koni, Ibu Elis, Ibu Ipa, Pak Gusti, Bapak Mus, Pak Dio, Ibu Lili, Ibu Eca, Ibu Adel. Mari kita mengambil bagian sesuai dengan apa yang telah kita dengarkan bersama. Atau mungkin ada yang mau menyampaikan ide atau silahkan. Selain pertanyaan, mau langsung ide tidak apa. Atau pengalaman yang sudah dilakukan, ternyata dikaitkan dengan materi ini ada kaitannya, silakan berbagi bersama. Ya, silakan Pak Charles ancang-ancang, silakan. Ya, baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Setelah saya mendengarkan budaya positif yang tadi Ibu Yeni sampaikan, mungkin saya mengusulkan saja. Mungkin kita nanti di setiap kelas itu kita tingkatkan keyakinan kelas di setiap kelas. Mungkin Bapak Ibu wali kelas bersama anak-anak membuat keyakinan kelas, sehingga saat anak-anak mau melakukan suatu hal yang negatif,
dia bisa misalnya budaya keyakinan kelas itu kan biasanya kita buat dan kita tempelkan di kelas. Jadi anak-anak selalu ada bayangan, oh saya baca ini. Misalnya kan selama ini kita kebanyakan kata dilawang tidak boleh, tapi dengan keyakinan kelas yang misalnya mengajak buanglah sampah pada tempatnya. Mungkin dia akan tahu bahwa untuk selalu membuang sampah pada tempatnya. Karena selama ini mungkin jangan buang sampah sembarangan dan lain sebagainya. Mungkin kita lebih tingkatkan yang itu, keyakinan kelas. Terima kasih. Baik. Ya, terima kasih Pak Charles yang sudah memberikan usul saran bahwa kalau bisa dengan adanya penerapan ini kita boleh menerapkan mengimplementasikannya di dalam setiap kelas kita, yaitu ada kolaborasi antara siswa dengan wali kelas beserta komunitas sekolah ini untuk di setiap kelas kita buat suatu keyakinan kelas yang dipajang di situ. Baik itu baik dalam berupa poster ataupun di dalam hasil karya siswa yang dibuat dalam bagan yang dipajang di kelas. Itu usul yang bagus. Terima kasih Pak Charles. Mungkin nanti ada lagi. Ya, jika tidak ada maka waktu selanjutnya saya berikan kepada Ibu Yeni untuk memberikan penguatan terkait dengan usul saran yang diberikan oleh Pak Charles untuk pembuatan keyakinan kelas. Baik, terima kasih MC yang sudah memberikan kepada saya kesempatan yang kedua untuk memberikan kesimpulan dan penguatan terhadap segala sesuatu yang sudah kita peroleh pada siang hari ini. Yang itu yang pertama, bahwa sesungguhnya disiplin itu berasal dari diri kita sendiri. Disiplin itu adalah hasil dari kontrol kita terhadap diri kita sendiri. Tadi sudah kita buatkan sesuatu permainan, di situ dia memberikan kesan bahwa tidak ada seseorang yang bisa mengatur diri kita kecuali diri kita sendiri, baik terhadap yang negatif maupun positif. Itu tergantung dari diri kita. Yang berikut adalah motivasi. Teori motivasi bahwa segala sesuatu yang kita lakukan itu berdasarkan motivasi yang kita peroleh. Kita dapat itu seperti yang tadi sudah kita dengar. Dan yang berikut adalah dalam pembelajaran, dalam kehidupan kita setiap hari kita ditemukan dengan berbagai macam persoalan siswa. Itu disarankan untuk kita menggunakan segitiga restitusi dalam menangani kasus-kasus seperti siswa terlambat dan lain-lain, siswa menyontek dan lain-lain. Kita menggunakan tahapan-tahapan yang terdapat pada segitiga restitusi. Dan keyakinan kelas perlu Bapak Ibu wali kelas membuat keyakinan kelas itu, sehingga ketika ada persoalan segitiga restitusi bisa digunakan karena kita sudah melanggar kesepakatan kelas itu. Mungkin itu saja yang dapat saya berikan pada siang hari ini. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Salam guru penggerak. Selamat siang. Ya. Dan sebagai kata penutup untuk kegiatan kita hari ini, saya mau mengatakan bahwa tidak perlu Baik, selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Saya Stefanus Siranahak, SPD sebagai guru senior di SMP Negeri Numbai. Saya bangga dengan Ibu Kepala Sekolah sebagai calon guru penggerak yang memiliki etos kerja yang tinggi dan bisa tergabung dalam CGP, diseminasi pemaparan tentang disiplin positif. Mudah-mudahan pengimbasan ini dapat dipahami dan dijalankan oleh semua komponen di sekolah ini. Sekian dan terima kasih. Ya, selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Saya Frederikus Kolo, guru di SMP Negeri Numbai. Menurut saya, apa yang telah dipaparkan oleh CGP Ibu Yeni Manbait mengenai budaya positif itu sangat bagus untuk diterapkan. Semoga pengimbasan dapat dipahami dan dijalankan oleh seluruh teman-teman guru dan peserta didik. Mungkin dari saya hanya itu. Sekian dan terima kasih. Selamat pagi, saya
Charles Stefanus Banusu, guru bahasa Inggris di Satuan Pendidikan SMP Negeri Nun Bai, ingin memberikan testimoni atas kegiatan penyebaran pemahaman tentang budaya positif yang telah diberikan oleh rekan kerja Ibu Emerensiana Yasinta Manbait, calon guru penggerak Angkatan 9 Kabupaten Timur Tengah Utara, terkait sosialisasi penyebaran pemahaman tentang budaya positif. Hal ini sangat menarik dan sangat bagus untuk saya secara pribadi, karena selama ini saya belum memahami tentang budaya positif itu. Biasanya di sekolah kami seringkali kita menghukum siswa atau menyuruh siswa dengan kalimat perintah. Contohnya yang saya petik dari kemarin kegiatannya adalah misalnya untuk siswa mematuhi aturan, kita lebih banyak dengan kata dilarang, tidak boleh, jangan, dan lain sebagainya. Sedangkan dari kegiatan kemarin yang telah kami lakukan bersama, ternyata budaya positif itu kita tidak boleh langsung menggunakan kata dilarang, tidak boleh, jangan. Ya, mungkin misalnya contoh, jangan membuang sampah sembarangan. Itu sebenarnya tidak. Kalau misalnya budaya positif, kata-kata yang baiknya untuk siswa adalah buanglah sampah pada tempatnya. Dan kegiatan kemarin menurut saya baik sekali, karena bisa merubah cara saya dalam berperilaku dengan siswa, dengan peserta didik. Misalnya saya juga sering menghukum siswa, misalnya mencubit, menjewel telinga, atau juga dengan menyuruh untuk berlutut. Ya, untuk hal itu ternyata kita setelah mengikuti kegiatan penyebaran pemahaman tentang budaya positif kemarin, saya ternyata harus berubah. Selama ini saya sebagai penghukum harus bisa lebih mendekatkan diri kepada siswa, sehingga saya dan siswa seperti rekan sejawat atau rekan dalam hal proses KBM di kelas. Selain itu, budaya positif juga, seorang guru yang kemarin saya dengar, seorang guru perlu menjadi manajer. Ya, kita tidak boleh langsung memvonis kenapa kemarin tidak datang sekolah. Dan itu saja kita harus menanyakan, atau jika siswa tidak datang sekolah, kita langsung menghukum dia tanpa menanyakan sebab dan akibat. Mungkin kemarin siswa itu tidak datang sekolah dengan alasan ini. Ya, mungkin kita sebagai guru bisa mengetahui alasannya dulu sebelum kita menghukum siswa tersebut. Ya. Selain itu, yang biasa saya lakukan, kebanyakan siswa buat salah berarti langsung dihukum tanpa menanyakan sebab akibatnya apa. Ya. Mungkin siswa tidak datang sekolah karena pakaian seragamnya basah. Ya, saya secara pribadi tidak tanya sampai ke situ. Saya langsung saja menghukum siswa. Silakan tugi kepala 5 kali di atas meja karena tidak sekolah pertemuan sebelumnya. Ya. Dan dengan kegiatan kemarin, saya benar-benar harus merubah proses komunikasi dengan siswa. Komunikasi dengan siswa yang dimaksud adalah siswa kebanyakan untuk takut berbicara di depan kelas karena guru tidak mengapresiasi apa saja yang dia lakukan. Ya, ketika kita memberikan pertanyaan dan siswa menjawab salah, kita langsung saja membentak bahwa itu salah. Ya, harusnya setelah kemarin kegiatan itu, harusnya kita mengapresiasi jawaban siswa tersebut sambil memperbaiki jawaban siswa tersebut. Tidak langsung memvonis bahwa jawaban itu salah, tapi kita bisa sehingga siswa juga merasa tidak malu dengan jawaban yang ia berikan. Itu tentang komunikasi dengan siswa di dalam kelas. Selain itu, tentang kesepakatan kelas kemarin. Ya, saya pikir hal itu sangat bagus kita lakukan di sekolah. Kesepakatan kelas itu kita bisa buat dia menarik sehingga siswa juga tertarik untuk melakukan hal-hal yang ada di dalam kelas. Contohnya,
masuklah kelas tepat waktu. Ya, kalau biasa sebelumnya kita tidak ada kesepakatan kelas, kita hanya bilang tidak boleh terlambat. Ya, itu tapi jika kita buatkan dalam kesepakatan kelas dengan menggunakan bahasa-bahasa yang menarik dan baik, ya, siswa akan lebih senang untuk melakukan hal itu. Misalnya, rapikan tempat duduk Anda, atau misalnya buanglah sampah pada tempatnya. Jadi ada tempat sampah, kita buat desain dia boleh berupa gambar atau kata-kata, sehingga siswa merasa tertarik, oh berarti dia harus membuang sampah pada tempatnya. Tidak boleh dengan kata jangan, dilarang, dan lain sebagainya yang berupa kalimat-kalimat larangan. Ya, kesepakatan kelas itu selama ini di sekolah kami belum terlalu maksimal kami buat, termasuk saya sebagai guru mata pelajaran, sehingga dengan adanya kegiatan kemarin saya berniat untuk lebih mengoptimalkan kesepakatan kelas, khususnya kesepakatan kelas dalam hal mata pelajaran bahasa Inggris di sekolah saya. Contohnya, biasanya saya dengan siswa selalu membuat aturan bahwa tidak boleh alpa atau tidak boleh tidak hadir lebih dari 3 kali. Mungkin kesepakatan kelas saya harus ubah bahasanya, hadirlah di sekolah setiap kali jam pelajaran, sehingga bisa siswa juga tidak takut dan siswa juga senang untuk belajar bahasa Inggris. Selain itu, materi yang kemarin disampaikan yang saya rasa yang menurut saya tertarik untuk saya lakukan adalah dengan menjadikan siswa sebagai rekan dan juga hal-hal baik yang kita lakukan di sekolah, guru sebagai manajer itu harus dilaksanakan. Jangan sampai tipe penghukum itu kita lakukan terus di sekolah. Memang selama ini di sekolah saya, tempat saya mengajar, seringkali selalu menghukum siswa. Hukuman ringan misalnya bau lutut atau cubit telinga atau suruh siswa mengetok kepala pada meja, itu tanpa menanyakan sebab alasan kenapa dia berbuat kesalahan. Ya, mungkin itu yang perlu saya perbaiki ke depan. Dengan adanya kegiatan kemarin, tertarik untuk melakukan perubahan dalam diri saya secara pribadi dan juga mengajak rekan kerja yang lain untuk bisa bersama-sama berkolaborasi menumbuhkan budaya positif di lembaga pendidikan yang sementara tempat saya mengabdi. Untuk hal budaya positif ini juga kemarin disampaikan bahwa kolaborasi antara rekan kerja juga penting, sehingga menciptakan budaya positif, siswa juga bisa mengikuti budaya positif yang kita sepakati bersama. Budaya positif itu tidak bisa hanya satu orang yang buat, harus dibuat oleh rekan kerja dalam satu lingkungan sekolah. Ya, tentu saja melibatkan peserta didik. Itu saja testimoni dari saya terkait kegiatan penyebaran pemahaman tentang budaya positif di sekolah kami yang disampaikan oleh Ibu Kepala Sekolah sendiri, yaitu Ibu Emerensiana Yasintawan Bait sebagai calon guru penggerak Angkatan 9 Kabupaten Timur Tengah Utara. Terima kasih.